Namaku Rani. Usia 32 tahun. Sejak menikah dengan Bima 5 tahun lalu, hidupku tak pernah jauh dari kata sibuk. Aku bekerja di sebuah pabrik tekstil yang jaraknya hampir 1 jam perjalanan dari rumah. Jam 6 pagi aku sudah harus berangkat, dan biasanya baru tiba kembali di rumah sekitar jam 8 malam. Kadang, kalau ada lembur, bisa sampai jam 10 malam baru aku pulang. Bima, suamiku. Dulu waktu awal menikah, dia masih punya pekerjaan sebagai sopir angkot. Tapi setahun terakhir, dia memutuskan berhenti kerja karena alasan yang sampai sekarang sulit aku cerna. Katanya, capek, dan mau istirahat sebentar sambil mencari usaha yang lebih pasti. Sebentar itu ternyata sudah berjalan 11 bulan. Selama itu, dia di rumah saja, kadang nongkrong dengan teman, atau main HP seharian. Katanya sih sambil riset usaha. Entahlah, aku menutup mata pada kekurangan itu karena kupikir mungkin dia butuh waktu. Lagi pula, aku bisa menafkahi rumah tangga sementara. Toh, yang penting dia mau mengurus rumah dan anak kami, Dava yang baru berusia 5 tahun. Tapi kenyataannya, seringkali saat aku pulang, rumah berantakan, cucian menumpuk, dan Dava asyik main sendiri tanpa pengawasan. Namun, ada hal lain yang membuatku mulai terusik. 2 bulan terakhir, ada satu kebiasaan baru yang terasa aneh. Tante Ratih, adik dari ibuku, mendadak jadi rajin datang ke rumah. Dulu, kalau mau berkunjung, paling sebulan sekali. Itu pun biasanya kalau aku libur kerja. Tapi sekarang, hampir seminggu bisa 2 atau 3 kali dia datang. Dan yang bikin aku heran, kedatangannya sering pas saat aku sedang kerja. Kalau aku tanya kenapa, jawabannya selalu sama. Ah, kebetulan lewat, sekalian mampir bawa makanan buat Bima sama Dava. Tante kasihan, kalian kan sibuk. Setiap datang, Tante Ratih selalu membawa makanan. Kadang ayam goreng, kadang sayur lodeh, kadang nasi uduk lengkap dengan launya. Dan selalu dia bilang itu, masakan sendiri, atau beli di jalan, supaya kami nggak repot masak. Awalnya aku merasa senang. Kupikir, betapa perhatian tanteku ini. Apalagi beliau juga seorang janda, jadi mungkin punya waktu luang. Tapi lama-lama, ada rasa janggal yang tak bisa kuabaikan. Pertama, kenapa setiap aku di rumah, dia jarang sekali datang? Padahal, kalau tujuannya murni membantu, justru saat aku ada, akan lebih menyenangkan untuk ngobrol atau makan bersama. Kedua, ketika aku pulang mendadak, biasanya dia terlihat buru-buru pamit. Kadang sambil tergesa membereskan tas atau memindahkan sesuatu dari meja. Suatu sore di hari Sabtu, saat aku tidak masuk kerja, aku memutuskan mencoba membalik kebiasaan itu. Aku diam-diam tidak memberitahu kalau aku libur, berharap bisa melihat rutinitas rumah saat aku tak ada. Pagi itu aku pura-pura berangkat seperti biasa, lalu setelah 15 menit di jalan, aku berputar arah dan kembali. Tapi ternyata, rumah sepi. Tidak ada tanda-tanda Tante Ratih datang. Bima sedang duduk di teras, merokok sambil menatap jalan. Loh, kok pulang? Nggak kerja? Tanya Bima, wajahnya sedikit kaget. Aku hanya menjawab singkat, libur. Lalu masuk rumah. Tak ada makanan bawaan Tante hari itu. Aku jadi bertanya-tanya, apa memang Tante Ratih hanya datang kalau aku benar-benar pergi? Kecurigaan itu makin besar ketika seminggu kemudian, aku pulang agak cepat karena lembur dibatalkan. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Saat itu, dari luar pagar, aku bisa melihat motor metik merah milik Tante Ratih terparkir di halaman. Aku membuka pintu rumah perlahan. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa Tante Ratih dan Bima. Mereka duduk cukup dekat di sofa. Tante mengenakan daster biru muda, rambutnya diikat asal, dan di meja ada sepiring pisang goreng. Begitu melihatku, ekspresi keduanya berubah secepat kilat. Tante Ratih langsung berdiri dan berkata, "Wah, Rani, udah pulang? Tante cuma mampir bentar, nih." Bima ikut berdiri, tapi nada bicaranya datar. "Tante tadi cuma nganter makanan." Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. "Oh, makasih ya, Tan." Tak sampai 5 menit, Tante Ratih pamit. Aku memperhatikan punggungnya yang agak kaku saat keluar. Di meja, piring pisang gorengnya hanya tersisa 1 potong.
Entah kenapa, suasana sore itu terasa berbeda. Ada udara aneh yang sulit dijelaskan. Sejak kejadian itu, aku mulai memperhatikan detail kecil yang dulu kuanggap remeh. Waktu kedatangan tante selalu konsisten, antara pukul 11 siang sampai 3 sore, jam-jam di mana aku pasti berada di pabrik. Durasi kunjungan kadang lama, bisa sampai 2 jam. Pernah suatu kali, aku menelepon Bima untuk menanyakan kabar Dava, dan kudengar suara Tante Ratih di latar yang terdengar terlalu santai. Cara bicara Bima saat aku menyinggung soal tante selalu singkat, seperti ingin mengakhiri pembicaraan. Aku tak mau buru-buru menuduh. Mereka tetap keluargaku, suami dan tante kandungku sendiri. Tapi firasatku berkata, ada yang tidak beres. Malam-malamku mulai dipenuhi pikiran yang berputar. Bagaimana kalau... tidak mungkin. Tante Ratih itu adik ibu. Dia tahu bagaimana aku berjuang membiayai keluarga. Bima, dia memang kadang egois dan malas, tapi masa ia tega menghancurkan rumah tangga kami? Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, bayangan tatapan mereka di ruang tamu sore itu kembali menghantui. Tatapan yang terlalu kaget, terlalu panik, bukan tatapan orang yang tak merasa bersalah. Hari Minggu berikutnya, aku memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan pelan-pelan. Saat sarapan, aku berkata, Bim, Tante Ratih sekarang rajin banget ya ke sini. Kok tumben? Bima tak menatapku, hanya menjawab sambil memotong tempe goreng. Ya bagus kan? Dia perhatian sama kita. Iya sih, cuma aku jadi heran, kok hampir selalu datang pas aku nggak di rumah? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Bima berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Ya mungkin biar nggak ganggu kamu. Jawaban itu terdengar, dibuat-buat. Tapi aku diam. Sejak itu, rasa curiga itu tumbuh, seperti benih kecil yang disiram air setiap hari. Setiap kali melihat motor merah itu terparkir di halaman saat aku pulang cepat, dadaku berdegup kencang. Setiap kali mendengar Bima menyebut nama Tante Ratih dengan nada datar, aku ingin sekali bertanya lebih jauh. Tapi ku tahan. Aku memilih menunggu, mengamati, mengumpulkan potongan-potongan kecil yang mungkin akan menjadi bukti besar suatu hari nanti. Aku hanya tak tahu bahwa hari itu akan datang lebih cepat dari yang kuduga. Sejak sore itu, saat aku memergoki Bima dan Tante Ratih duduk terlalu dekat di ruang tamu, pikiranku seperti tak pernah diam. Bahkan di pabrik, ketika sedang mengukur kain atau memeriksa jahitan, bayangan mereka berdua terus saja muncul. Aku mencoba mengusirnya. Aku mencoba berpikir positif. Tapi semakin aku memaksakan diri untuk percaya, semakin banyak tanda yang justru membuatku sulit membohongi hati. Pagi hari di rumah. Hari itu, aku sengaja bangun lebih pagi dari biasanya. Saat membuka kulkas untuk menyiapkan bekal kerja, aku menemukan 2 kotak Tupperware berisi lauk pauk, sayur asem dan ayam bakar. Aku tak pernah memasak itu semalam. Bim, ini makanan dari mana? Tanyaku sambil menunjuk ke kulkas. Oh, itu. Tante Ratih kemarin sore bawain. Katanya buat kamu juga, jawabnya santai sambil menyeruput kopi. Kenapa nggak bilang kemarin? Dia mengangkat bahu. Apa? Jawaban itu membuatku terdiam. Aku tidak lupa, sore kemarin aku pulang agak malam karena lembur, dan Bima bilang dia hanya makan mie instan. Berarti, dia tidak cerita kalau tante datang. Pertemuan dengan tetangga. Siang harinya, saat jam istirahat di pabrik, aku menerima pesan WhatsApp dari Mbak Yuni, tetanggaku yang rumahnya persis di sebelah kiri. Mbak, maaf sebelumnya, aku mau tanya. Tante kamu itu yang sering bawa makanan ke rumah kan? Iya, kenapa Mbak? Nggak apa-apa sih, cuma aku sering lihat dia datang pas kamu kerja. Kadang lama banget di dalam. Aku kirain kamu ada di rumah, ternyata enggak. Aku membaca pesan itu dengan napas sedikit tercekat. Tanganku sempat membeku di atas ponsel. Oh, iya, dia memang suka mampir, balasku singkat, mencoba menutup topik. Tapi Mbak Yuni menambahkan, kemarin aku lihat mobil pick-up berhenti di depan, nganterin sayur buat warung Bu Siti. Tante kamu turun dari rumah kamu, terus ngobrol lama sama suami kamu di pagar, kayaknya deket banget. Aku jadi nggak enak liatnya. Aku tak membalas lagi. Hanya menatap layar ponsel lama, sebelum akhirnya menutupnya dan menarik napas dalam.
Kejanggalan berikutnya. Sore itu, aku sengaja pulang lebih cepat. Lembur dibatalkan, dan aku memilih untuk tidak memberi kabar ke Bima. Pikiranku dipenuhi rasa ingin tahu yang bercampur takut. Saat sampai di ujung gang, dari kejauhan aku melihat motor Matic merah milik Tante Ratih sudah terparkir di halaman rumah. Dari jendela yang tak tertutup tirai, kulihat siluet dua orang sedang duduk di sofa. Aku tidak langsung masuk. Aku memutuskan untuk memutar ke arah warung Bu Siti di seberang jalan, pura-pura membeli gula. Dari sana, aku bisa melihat dengan lebih jelas. Bima dan Tante duduk berhadap-hadapan, tertawa, dan sesekali tubuh mereka condong ke depan seperti berbagi rahasia. Aku menahan diri. Tak ada yang secara jelas membuktikan apa-apa. Tapi pemandangan itu membuat darahku berdesir aneh. Malamnya, saat makan malam, aku mencoba menyinggung dengan nada bercanda. Aku lihat tadi siang Tante datang lagi ya. Bima tidak langsung menjawab. Dia hanya memindahkan lauk ke piring, lalu berkata, iya, cuma nganter makanan. Aku mengangguk. Wah, rajin sekali ya dia. Sampai hampir tiap hari datang. Bima tersenyum kecil, tapi tidak menatap mataku. Namanya juga keluarga. Aku tidak membalas lagi. Tapi di dalam hati, aku mencatat setiap detail. Bisik-bisik yang menguatkan curiga. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Bu Siti, pemilik warung di depan rumah, lewat sambil membawa keranjang belanja. Rani, kamu kerja terus ya? Jarang di rumah, katanya ramah. Iya, Bu. Kerja di pabrik, pulang malam. Bu Siti mengangguk, lalu seperti ragu-ragu sejenak sebelum berkata pelan, jaga suaminya, enduk. Di rumah sendirian itu, godaannya banyak. Aku sering lihat tante kamu mampir. Ya, cuma sekadar ngingetin. Aku memaksa tersenyum, iya, Bu. Makasih. Tapi setelah dia pergi, senyum itu hilang begitu saja. Hatiku berdegup kencang. Rencana mengintai. Aku mulai memikirkan cara untuk memastikan kecurigaanku. Aku tak mau gegabah menuduh tanpa bukti, tapi aku juga tak mau menjadi istri yang dibodohi. Keesokan harinya, aku berpura-pura berangkat kerja seperti biasa, tapi setelah 15 menit, aku kembali ke ujung gang. Dari sana, aku mengawasi rumahku diam-diam. Tak sampai setengah jam, motor merah Tante Ratih masuk halaman. Dia mengenakan kaos longgar dan celana kain, rambutnya tergerai tanpa disisir rapi. Dia masuk ke rumah tanpa mengetuk. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. Tidak ada tanda dia akan keluar. Saat itu, aku benar-benar ingin menerobos masuk. Tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Semakin hari, aku mulai merasakan Bima jadi lebih tertutup. Ponselnya selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Jika ada pesan masuk, dia buru-buru mematikannya. Kadang dia tersenyum sendiri melihat layar, tapi ketika kutanya kenapa, jawabannya selalu, lihat meme lucu. Bukan hanya itu. Dia mulai sering keluar rumah di siang hari, alasannya, cari teman ngobrol, atau beli rokok di ujung jalan. Padahal, warung Bu Siti tepat di depan rumah. Suatu malam, aku sedang mencuci piring ketika ponsel Bima yang diletakkan di meja ruang makan berbunyi. Layarnya menyala, dan kulihat nama, Ratih, tertera jelas. Tanganku berhenti mencuci. Aku menatap layar itu, jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak menjawab atau memegangnya, hanya menunggu sampai nada dering berhenti. Bima masuk ke dapur dengan wajah sedikit pucat. Dia langsung mengambil ponsel dan keluar lagi, berbicara pelan di teras. Setelah kembali, dia tidak menatapku. Tadi itu, Tante Ratih, mau nanya soal acara keluarga, katanya cepat, seakan merasa perlu memberi penjelasan. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu, hubungan mereka tidak lagi sebatas keluarga biasa. Malam itu aku duduk di ranjang, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Dava sudah tertidur di sampingku. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Di kepalaku, potongan-potongan kejadian berulang, motor merah, Tupperware di kulkas, tawa di ruang tamu, panggilan telepon malam-malam.
Semuanya seperti puzzle yang sedang menunggu untuk disatukan. Aku tahu, cepat atau lambat, aku akan menemukan potongan terakhirnya. Dan saat itu tiba, tidak akan ada lagi alasan untuk memaafkan. Hari itu, aku merasa firasatku sudah terlalu kuat untuk diabaikan. 2 bulan aku memendam curiga, 2 bulan aku pura-pura tidak tahu, hanya demi memastikan apakah semua ini hanya ilusi atau benar-benar nyata. Tapi pagi ini, ada dorongan aneh dalam hatiku, seperti tubuhku tahu bahwa hari ini sesuatu akan terungkap. Aku berangkat kerja seperti biasa, tapi kali ini aku sudah menyiapkan rencana. Aku membawa tas kecil berisi dompet, ponsel, dan kunci rumah, lalu berhenti di warung kopi dekat pabrik. Aku memesan teh manis, duduk di pojok, dan menunggu waktu yang tepat. Jam 11 siang. Biasanya, jam segini Tante Ratih mulai muncul. Aku memutuskan untuk beraksi. Aku menyalakan ponsel, membuka aplikasi kamera, lalu berjalan kaki pelan-pelan menuju rumah. Aku memutar lewat jalan belakang, lewat gang kecil yang tembus ke halaman samping rumahku. Dari celah pagar, aku bisa melihat motor merahnya sudah terparkir. Dadaku langsung berdegup kencang. Tanganku mulai berkeringat. Aku mendekat ke jendela dapur, mencoba mengintip. Dari sana, kudengar suara tawa yang jelas bukan tawa biasa. Tawa yang terdengar, terlalu manja. Hahaha, kamu ini, Mas, suara Tante Ratih terdengar menggoda. Ah, kamu juga, bikin aku lupa waktu, sahut suara Bima, lebih rendah dan pelan. Perutku seperti diikat kuat-kuat. Lututku goyah, tapi aku memaksa tetap berdiri. Aku berbalik, masuk lewat pintu belakang yang kebetulan tidak terkunci. Bau harum masakan tercium dari dapur, aroma sayur santan dan ayam goreng. Aku melangkah perlahan ke ruang tamu, menahan napas. Begitu sampai di ambang pintu, pemandangan itu menghantamku seperti palu besar. Bima duduk di sofa, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Tante Ratih duduk di sebelahnya, jarak mereka nyaris tak ada. Tante mengenakan daster hijau muda, bagian pundaknya sedikit melorot. Tangannya memegang paha Bima sambil tertawa kecil. Mereka berdua membeku saat melihatku berdiri di pintu. Apa? Ini? Suaraku pelan, tapi setiap kata mengandung api. Tante Ratih langsung menarik tangannya, berdiri dengan wajah pucat. Rani, ini nggak seperti yang kamu pikir. Berhenti. Suaraku meninggi tanpa sadar. Jangan coba-coba bohong di depan mataku. Bima bangkit, mencoba menenangkanku. Sayang, tolong, ini cuma ngobrol. Tante bawain makanan. Aku tertawa pendek, sinis. Ngobrol? Tangan di paha itu ngobrol? Pundak daster melorot itu ngobrol? Tante menunduk, wajahnya merah padam. Maaf, Rani, Tante cuma... Aku menatapnya tajam. Tante cuma apa? Cuma tidur sama suami keponakan sendiri. Tante terdiam, bibirnya bergetar. Bima mencoba mendekat, tapi aku mundur 1 langkah. Jangan sentuh aku. Jangan, Bim. Aku jijik. Selama 5 menit, ruang tamu itu hanya diisi suara nafasku yang berat dan detak jantung yang memekakkan telinga. Aku merasa ingin berteriak, ingin melempar apa saja yang ada di sekitarku. Tapi aku tahu, aku harus tetap sadar. Sejak kapan? Tanyaku dingin. Bima menghela napas panjang, menatapku sejenak, lalu berkata, nggak ada apa-apa, Ran. Sumpah, dia cuma sering datang, ya ngobrol, nemenin. Aku mendekat setapak, menatap matanya lekat-lekat. Sumpah? Kamu masih berani bawa-bawa sumpah setelah aku lihat sendiri? Bima terdiam. Itu saja sudah cukup bagiku untuk tahu jawabannya. Suara kami ternyata terdengar sampai luar. Mbak Yuni dan Bu Siti berdiri di pagar, pura-pura membereskan tanaman sambil melirik ke dalam. Aku tidak peduli. Biar semua orang tahu. Biar rasa malu itu tidak hanya aku yang menanggung. Keluar, Tan, kataku datar. Sebelum aku benar-benar melakukan hal yang akan kita semua sesali. Tante Ratih mencoba bicara, tapi akhirnya mengambil tasnya dan berjalan keluar, melewati tetangga dengan kepala tertunduk. Begitu pintu tertutup, aku berbalik menatap Bima. Dia berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya campuran antara marah dan takut. Kamu sadar enggak, Bim?
Suaraku bergetar. Aku kerja dari pagi sampai malam, banting tulang demi kita. Demi kamu, demi anak kita. Sementara kamu malah tidur siang sama tanteku sendiri. Bima mengangkat tangan, mencoba membela diri. Ran, aku kesepian. Kamu sibuk terus. Tante Ratih cuma ngisi waktu aku di rumah. Aku terbahak sinis. Kesepian? Jadi kesepian itu alasannya untuk mengkhianati? Untuk tidur dengan keluarga sendiri? Bima tak menjawab. Dia hanya duduk, menunduk, mengusap wajahnya. Aku berdiri di depan pintu kamar, menatapnya. Mulai hari ini, Bim, kamu jangan harap aku bisa melihatmu sama seperti dulu. Dan aku janji, kamu akan menyesal sudah mempermainkanku. Dia menatapku sebentar, seolah ingin berkata sesuatu, tapi aku menutup pintu dengan keras. Di dalam kamar, aku bersandar di pintu, napasku terengah. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Bukan hanya karena marah, tapi karena rasa dikhianati yang begitu dalam. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat tatapan panik Tante Ratih, tatapan kosong Bima, dan suara tawa mereka sebelum aku masuk rumah. Aku memikirkan Dava. Anakku yang masih polos, yang tidak tahu bahwa ayahnya adalah pengkhianat, dan tantenya, orang yang seharusnya menjadi keluarga dekat, malah menjadi perusak rumah tangga. Satu hal yang pasti, aku tidak akan diam. Esoknya, aku bangun dengan tekad baru. Ini belum selesai. Aku harus tahu sejauh apa Bima melangkah, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana caranya agar dia merasakan hancurnya hatiku berkali-kali lipat. Dan aku tidak tahu bahwa kebenaran yang akan kutemukan nanti akan lebih busuk dari yang kubayangkan. Sejak hari aku memergoki Bima dengan Tante Ratih, suasana rumah seperti mayat hidup. Kami masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi hampir tidak berbicara. Kalaupun terpaksa bicara, hanya seputar urusan Dava. Aku sengaja menahan diri untuk tidak meledak-ledak. Ada yang lebih penting, mencari bukti sebanyak-banyaknya sebelum aku memutuskan langkah terakhir. Pagi itu, aku berangkat kerja sedikit terlambat. Saat hendak keluar rumah, Bu Siti, pemilik warung depan, memanggilku. Rani, sebentar, katanya, sambil merapikan toples kerupuk di etalase. Aku menghampiri. Ada apa, Bu? Bu Siti menatap kanan kiri seakan memastikan tidak ada yang mendengar, lalu berkata pelan, Enduk, aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Tapi ini demi kamu, suamimu itu, hati-hati. Aku diam, menatapnya menunggu. Aku sering lihat dia nongkrong di warungku. Nggak masalah sih kalau cuma beli kopi. Tapi, dia duduknya itu, Enduk, sama Buyul, janda sebelah warungku, kedekatan banget. Kadang ketawa-ketawa sambil pegang-pegang tangan. Aku mengerutkan kening. Buyul? Iya, yang jual sayur itu. Janda 2 anak. Dia kan warungnya sebelahan sama aku. Pernah juga kulihat suamimu bantuin dia angkat karung beras, padahal kamu tahu sendiri, warung Buyul itu sepi. Nggak ada alasan buat dia nongkrong lama di sana. Napas terasa berat. Bu Siti melanjutkan, aku nggak tega lihat kamu kerja banting tulang, tapi di rumah, dia tak melanjutkan kalimatnya, hanya menggeleng pelan. Sore itu aku pulang kerja lebih awal, sengaja memarkir motor di ujung gang. Aku berjalan kaki, mengendap di balik deretan pohon pisang di dekat warung Buyul. Benar saja. Di bangku panjang depan warung, Bima duduk berhadapan dengan seorang wanita berusia sekitar 35 tahun, kulitnya sawo matang, rambutnya dikuncir rendah. Dialah Buyul. Dari posisiku, aku tidak bisa mendengar jelas percakapan mereka, tapi kulihat Bima tertawa lebar, dan tangan Buyul beberapa kali menyentuh lengannya. Sekali waktu, Bima meraih tangan itu, seperti bercanda, tapi terlalu lama untuk sekadar teman ngobrol. Jantungku berdegup cepat. Rasanya ingin langsung menerobos dan membentak mereka. Tapi aku menahan diri. Aku sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, aku butuh bukti. Malamnya, saat sedang menjemur pakaian di ruang belakang, Mbak Yuni datang. Dia membawa piring berisi kue cucur. Ini, Ran, aku bikin kebanyakan, katanya sambil menyerahkan piring. Aku menerimanya dengan senyum, tapi tatapan Mbak Yuni seperti punya maksud lain.
Setelah memastikan Bima tak terlihat, dia berkata pelan, "Aku tahu kamu udah lihat Bima sama tante kamu. Tapi, itu bukan satu-satunya, Ran." Aku pura-pura terkejut. Maksudnya? Dia menatapku penuh simpati. Beberapa kali aku lihat Bima keluar malam sendirian. Pernah aku kira dia cuma beli rokok, tapi dia malah mampir ke warung Buyul. Kadang lampu warung udah mati, tapi pintu belakangnya terbuka. Dan dia keluar lagi hampir sejam kemudian. Aku merasakan darah mengalir deras ke kepalaku. "Kamu yakin?" Mbak Yuni mengangguk mantap. "Aku nggak mau kamu disakiti lebih lama. Aku cuma bilang apa yang aku lihat." Kesempatan emas datang 2 hari kemudian. Pagi itu, aku bangun lebih awal dan melihat ponsel Bima tergeletak di meja ruang tamu. Entah kenapa, kali ini dia lupa menguncinya. Tangan ini sempat ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku membuka aplikasi pesan singkat. Di sana, ada satu nama yang membuat mataku membesar, Yul Sayur Herba. Kubuka percakapan itu. Pesan terakhir dari Bu Yul. "Mas, nanti sore mampir ya. Aku masak sop iga." Balasan Bima. "Siap sayangku, hati merah 2. Aku menggulir ke atas. Obrolan mereka penuh dengan kalimat mesra, emotikon hati, bahkan foto-foto makanan yang jelas bukan hanya untuk jualan. Ada juga foto selfie Bu Yul di dapur, mengenakan daster bunga-bunga, dengan tulisan, "Kangen nih." Tanganku gemetar. Aku memotret layar ponsel itu dengan HP-ku sendiri, memastikan bukti tersimpan. Aku tidak langsung menyerang. Aku ingin melihat sejauh mana mereka berani. Sore itu, aku berpura-pura lembur dan mengabari Bima lewat pesan, "Pulang agak malam, jangan lupa kasih makan Dava." Kemudian, aku menuju warung Bu Siti. Dari tempatnya yang sedikit lebih tinggi, aku bisa melihat ke arah warung Bu Yul. Dan benar saja. Di sana Bima duduk di kursi plastik, sementara Bu Yul menuang sop iga ke mangkuk dan menyuapinya seperti anak kecil. Aku merasakan perih di dada yang hampir membuatku tersungkur. Tapi aku menahan air mata. Aku harus kuat. Malamnya, saat Bima pulang, aku memerhatikannya. Dia membawa kantong plastik berisi sop iga. "Ini tadi Bu Yul kasih, katanya buat kamu," ucapnya datar. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu berkata, "Kamu pikir aku nggak tahu dari mana sop ini?" Dia mengerutkan kening. "Loh, emang dari Bu Yul, kenapa?" Aku tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu ada api yang membakar. "Nggak apa-apa. Nikmatin aja selama bisa, Bim. Karena waktumu di rumah ini sebentar lagi habis." Dia terdiam, jelas tak mengerti maksudku. Kini aku punya cukup bukti. Foto Bima dengan Tante Ratih yang kulihat langsung dengan mata kepala. Kesaksian tetangga tentang kedekatan Bima dan Bu Yul. Chat mesra antara Bima dan Bu Yul yang tersimpan di ponselku. Bima bukan hanya mengkhianati aku dengan keluarga sendiri, tapi juga mempermalukan rumah tangga kami di depan mata semua orang. Malam itu, saat aku menatap Dava yang tidur pulas, aku berjanji pada diriku sendiri, ini saatnya membalas. Tidak dengan teriakan, tidak dengan air mata, tapi dengan cara yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Aku hanya perlu menyusun langkah berikutnya dengan hati-hati. Sudah berhari-hari aku menahan diri. Berjalan di rumah seperti orang asing, makan bersama tanpa saling bicara, hanya demi mengulur waktu sambil menyusun rencana. Tapi malam ini, semua akan selesai. Bima tidak tahu, aku sudah menyiapkan semua bukti, foto chat mesra dengan Bu Yul, kesaksian tetangga, dan tentu saja, ingatan segar saat memergokinya dengan Tante Ratih. Aku tak mau lagi menunda. Malam itu, selepas makan, aku menatap Bima yang duduk santai di sofa sambil memainkan ponselnya. Aku berdiri di depannya, menunggu sampai dia menatapku. "Kita perlu bicara," kataku datar. Dia mendengus, matanya masih menatap layar. "Bicara apa lagi?" "Kalau soal tante kamu, kan udah aku jelasin." Aku memotong cepat, "Ini bukan cuma soal tanteku." Matanya sedikit menyipit. "Maksudmu?" Aku mengeluarkan ponsel dari saku, lalu membuka foto tangkapan layar chat mesra dengan Bu Yul. Kuserahkan padanya. "Maksudku ini." Bima langsung duduk tegak. "Kamu ngintip HP aku." Aku mendengus. "Kamu malah heran aku ngintip HP,
Bukan heran kenapa aku bisa tahu kamu manggil janda sebelah warung, sayangku. Dia mencoba tersenyum kecut. Ran, itu cuma bercanda. Buyul itu kan janda kesepian, aku cuma nemenin. Nemenin? Suaraku meninggi. Nemenin sampai nyuapin di warung, nemenin sampai masuk pintu belakang setelah warung tutup. Dia terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Aku melangkah mendekat, nadaku kini penuh api. Bima, aku sudah diam waktu tahu kamu sama tanteku. Aku masih berharap kamu sadar. Tapi ternyata kamu malah nambah. Sama Buyul juga. Kamu pikir aku ini siapa? Mesin ATM yang bisa kamu peras sambil kamu main di belakang. Wajahnya memerah. Jangan ngomong seenaknya. Kamu juga sibuk kerja terus. Aku di rumah sendirian, nggak ada yang peduli. Aku tertawa getir. Sendirian? Kamu punya anak 5 tahun yang butuh ayahnya. Tapi kamu malah lebih milih duduk di warung sama janda daripada ngajak anakmu main. Suara kami rupanya terdengar keluar. Dari jendela, kulihat bayangan Mbak Yuni dan Bu Siti berdiri di pagar. Tak lama, 2 tetangga lain ikut bergabung, pura-pura menata tanaman atau menyapu halaman, tapi jelas telinganya mengarah ke rumah kami. Bima menyadarinya. Udahlah, Ran, jangan bikin malu. Aku mengangkat alis. Malu? Harusnya kamu yang malu. Aku cuma buka semua yang sudah kamu lakukan. Aku berbalik ke arah pintu, membukanya lebar-lebar. Biar semua orang tahu. Biar mereka lihat siapa Bima sebenarnya. Suami pengangguran yang tidur sama tante istrinya, lalu main juga sama janda depan rumah. Diam, Rani. Bima membentak, matanya melotot. Dia berdiri, menatapku dengan napas memburu. Aku menatap balik tanpa gentar. Kenapa? Takut? Takut semua orang tahu kamu pengkhianat? Terlambat, Bim. Mereka semua sudah lihat motor tanteku mondar-mandir di sini. Mereka juga lihat kamu nongkrong di warung Buyul tiap hari. Dia mengepalkan tangan, tapi tidak melangkah. Aku tahu dia tak punya pembelaan lagi. Aku sengaja meninggikan suara, memastikan tetangga mendengar. Bim, kamu itu laki-laki paling gak tahu diri yang pernah ada. Aku kerja dari pagi sampai malam, biayai rumah, biayai kamu, biayai anak kita. Sementara kamu, main sama tanteku, darah daging ibuku sendiri, dan juga main sama janda sebelah warung yang tiap hari kamu rayu. Mbak Yuni dan Bu Siti saling pandang di pagar, jelas kaget mendengar aku sefrontal itu. Aku nggak akan begini kalau kamu nggak sibuk kerja terus. Kamu pikir uang itu segalanya? Aku tertawa miris. Kalau aku nggak kerja, kita makan apa? Harga diri kamu? Dia tak menjawab. Tangannya gemetar, entah karena marah atau karena sadar dia sudah kalah argumen. Aku menatapnya tajam. Dengar baik-baik, Bim. Mulai malam ini, kamu bukan lagi suamiku. Kamu bersihin barang-barangmu, keluar dari rumah ini, dan jangan pernah coba-coba kembali. Dia tertawa sinis. Oh, jadi kamu mau usir aku? Nanti aku tinggal di mana? Aku mencondongkan tubuh, menatapnya tepat di mata. Bukan urusanku. Lagi pula, rumah orang tuamu kan dekat. Atau, mereka mau nerima menantu yang tidur sama ipar dan main sama janda. Bu Siti tiba-tiba bersuara dari luar pagar, lantang. Kalau orang tuanya tahu, mereka pasti malu setengah mati. Enduk. Begini amat kelakuannya. Mbak Yuni menimpali, udah bener, Ran. Jangan dipertahanin. Laki-laki kayak gitu cuma bikin hidupmu hancur. Bima memandang keluar, wajahnya semakin memerah. Kalian semua ikut campur urusan rumah tangga orang. Aku menatapnya sinis. Kalau kamu nggak bawa-bawa orang lain ke dalam rumah tangga ini, nggak akan ada yang ikut campur. Aku mengambil plastik berisi beberapa bajunya yang sudah kusiapkan sebelumnya. Melemparkannya ke arah pintu. Keluar. Sekarang. Bima menatapku, lalu menatap plastik itu. Kamu serius? Aku lebih serius daripada saat aku mau nikah sama kamu, jawabku dingin. Dia mendengus, lalu berjalan mengambil plastik itu. Saat melewati pagar, tatapan sinis tetangga menyambutnya. Dia berjalan cepat, menghilang di ujung gang. Begitu dia pergi, aku berdiri di pintu, mencoba menenangkan napas. Tangan dan kakiku sedikit gemetar,
tapi ada rasa lega di dalam dada. Mbak Yuni menghampiri pagar. Kamu kuat sekali, Ran. Tapi ini keputusan yang tepat. Aku tersenyum tipis. Aku cuma nggak mau hidupku diatur orang yang nggak bisa jaga komitmen. Bu Siti mengangguk. Betul. Sekarang kamu fokus sama Dava? Urusan janda-janda itu biar mereka saling makan. Kami semua tertawa tipis, meski di dalam hati aku masih menyimpan luka. Tapi setidaknya, malam ini aku sudah membuat langkah pertama untuk menghapus racun dari hidupku. Malam itu, setelah Bima keluar dari rumah dengan plastik bajunya, aku duduk di kursi ruang tamu. Lampu redup, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku tahu, mengusirnya saja belum cukup. Kalau dia bisa pulang ke rumah orang tuanya dan mendapat simpati, cepat atau lambat dia akan coba balik lagi, entah untuk memelas atau memeras. Tidak, aku tidak akan memberi dia kesempatan. Aku mengambil ponsel, membuka galeri. Semua foto dan video yang pernah kuambil 2 bulan terakhir aku kumpulkan ke satu folder. Foto Bima masuk ke rumah saat aku tak ada, dengan motor Tante Ratih terparkir di depan. Screenshot chat mesra dengan Tante Ratih dan Buyul. Video rekaman tetangga yang menunjukkan Bima di warung Buyul lewat tengah malam. Sambil melihat satu persatu, dadaku panas. Tapi amarah itu kini kutata jadi energi untuk bertindak. Kuperiksa kontak ponsel dan menemukan nomor ibu mertua. Selama ini, beliau selalu menganggap anaknya lelaki baik-baik. Waktunya membuka mata. Aku mengirim pesan singkat dulu. Bu, maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin bicara penting. Kalau bisa, lihat pesan dan video yang saya kirim setelah ini. Tolong jangan dulu hubungi Bima sebelum ibu lihat semuanya. Tanpa menunggu balasan, aku mengirim 12 foto dan 3 video. Tak sampai 5 menit, teleponku berdering. Nama, ibu, muncul di layar. Aku mengangkat. Rani, ini maksudnya apa? Itu, Bima, suaranya bergetar. Iya, Bu. Itu anak ibu. Dan perempuan di foto itu adalah tante saya sendiri, dan yang satunya lagi pemilik warung depan rumah, Buyul. Mereka sudah selingkuh berbulan-bulan. Terdengar suara napas berat dari seberang. Astagfirullah. Ya Allah. Rani, ibu malu sekali. Aku menatap lantai. Saya minta tolong, Bu. Jangan biarkan dia pulang ke rumah ibu. Kalau dia tinggal di sana, dia akan pikir dia masih bisa lolos dari kesalahan ini. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Ibu mengerti. Ibu akan bicara dengan Bapak. Biar dia tanggung akibatnya. Setelah menutup telepon, aku menghubungi ibu kandungku. Ini lebih sulit, karena artinya aku harus mengungkit fakta bahwa yang satu selingkuh denganku adalah adik kandung ibu, Tante Ratih. Suara ibu terdengar di ujung telepon, ceria seperti biasa. Tapi aku tak membuang waktu. Bu, aku mau bicara soal Tante Ratih dan Bima. Dalam 10 menit, aku jelaskan semuanya. Mulai dari seringnya Tante Ratih datang saat aku tak ada, sampai bukti-bukti foto dan video. Di ujung telepon, ibu terdengar menangis pelan. Astaga, Ran, adik ibu sendiri. Ibu nggak nyangka? Aku juga nggak nyangka, Bu. Tapi aku nggak mau orang seperti Bima bebas melenggang. Ibu menarik napas panjang. Kamu tenang saja. Tante Ratih akan ibu urus. Kalau perlu, ibu sendiri yang datangi dia. Pagi berikutnya, aku berangkat kerja sedikit lebih siang dari biasanya. Bukan untuk menghindar, tapi justru untuk memanfaatkan momen. Aku mampir ke warung Bu Siti, titik kumpul gosip paling strategis di kompleks. Begitu aku duduk, beberapa ibu langsung mendekat. Ran, gimana semalam? Bener tuh Bima diusir? Tanya Bu Siti. Aku tersenyum tipis. Bener. Dan aku mau semua orang tahu kenapa. Aku mengeluarkan ponsel dan memutar video Bima keluar dari warung Buyul jam 11 malam, disusul foto motornya di rumah saat Tante Ratih ada di dalam. Mulut-mulut di sekeliling langsung berdesis. Ya Allah, keterlaluan banget, kata Mbak Yuni. Udah pengangguran, kelakuan kayak gini. Malu-maluin, timpal Bu Siti. Aku hanya mengangguk. Kalau nanti dia coba cari simpati, tolong jangan ada yang kasih tempat tinggal atau bantuin. Aku mau dia benar-benar merasakan akibatnya. Menjelang siang,
Teleponku berdering lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang berat dan dingin. Ini aku, Bima? Aku diam, menunggu. Kamu nyebarin aib aku ke semua orang? Ke orang tua aku? Suaranya meninggi. Aku menjawab tenang, aku cuma menyampaikan kebenaran. Kamu yang bikin itu jadi aib. Dia mengumpat, lalu berkata, kamu pikir aku nggak bisa balas? Aku tertawa kecil. Silakan. Tapi ingat, aku punya semua bukti. Dan kalau kamu nekat bikin ulah, aku pastikan kamu berurusan sama polisi, bukan cuma gosip tetangga. Dia terdiam beberapa detik, lalu memutus sambungan. Sore itu, aku menghubungi RT setempat. Bukan untuk membuat laporan resmi, tapi untuk memastikan bahwa jika Bima mencoba kembali atau bikin keributan, pihak RT akan segera turun tangan. Pak RT mendengarkan penjelasanku dengan serius. Saya sudah dengar sedikit dari tetangga. Tenang saja, Bu Rani. Kalau dia muncul dan bikin masalah, langsung lapor. Kita punya aturan lingkungan. Itu membuatku sedikit lega. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku menelepon lagi. Rani, Bima datang kemarin. Dia mau tinggal di sini, tapi bapak langsung usir. Bapak bilang, kamu bikin malu keluarga. Pergi, bereskan masalahmu sendiri. Aku menutup mata, merasa satu beban besar terangkat. Dari pihak lain, ibu kandungku mengabarkan bahwa Tante Ratih memilih pindah sementara ke rumah temannya di kota sebelah. Rupanya gosip sudah menyebar sampai ke telinga keluarga besar. Dia nggak berani ketemu ibu, kata ibu. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi Dava yang tertidur di sofa. Ada rasa puas yang tak bisa kusembunyikan. Bima kini benar-benar sendirian, tanpa rumah, tanpa keluarga yang mau menerimanya, dan tanpa simpati tetangga. Aku tak tahu dia akan kemana. Jujur, aku tak peduli. Yang jelas, aku sudah memastikan dia merasakan sedikit saja dari rasa hancur yang pernah dia buat di hatiku. Di luar, suara gerimis turun. Rasanya seperti membersihkan udara dari segala kotoran yang pernah mengendap. Dan aku tahu, setelah ini, bab berikutnya adalah membangun kembali hidupku tanpa racun bernama Bima. Sudah 3 bulan sejak malam terakhir aku melihat Bima berdiri di depan pintu rumah sambil membawa plastik baju bekasnya. 3 bulan yang terasa seperti 3 musim panjang, penuh badai, tapi juga penuh pembelajaran. Rumah kami sekarang terasa berbeda? Bukan karena berubah bentuk atau perabotan, tapi karena udara di dalamnya tak lagi berat. Tak ada lagi suara TV yang nyala seharian tanpa tujuan, tak ada lagi aroma rokok menyengat yang menempel di dinding, tak ada lagi tatapan kosong dari seseorang yang seharusnya menjadi kepala keluarga tapi malah jadi beban. Yang ada hanyalah aku, Dava, dan kedamaian yang pelan-pelan kembali. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, membuat sarapan untuk Dava. Tidak lagi terburu-buru seperti dulu saat harus memastikan Bima juga sarapan. Kini fokusku hanya satu, anakku. Bu, hari ini Dava bawa bekal sosis gorengnya, pintanya suatu pagi sambil mengucek mata. Aku tersenyum. Boleh. Tapi sayurnya tetap dimakan, ya. Dia mengangguk patuh. Sambil menyiapkan bekalnya, aku sadar, rutinitas sederhana ini adalah kebahagiaan yang dulu sering kulewatkan. Dulu aku pulang malam dengan lelah, pulang ke rumah yang penuh drama dan ketegangan. Sekarang, setiap momen bersama Dava terasa seperti hadiah. Di tempat kerja, aku semakin fokus. Rekan-rekan mulai memperhatikan perubahan sikapku. Ran, kamu sekarang kelihatan lebih tenang, ya. Enggak seperti dulu yang gampang tegang, kata Mbak Lilis di sela makan siang. Aku tertawa kecil. Iya, soalnya beban di rumah sudah berkurang. Tanpa sadar, aku bekerja lebih produktif. Gaji bulanan kini tak lagi dibagi untuk kebutuhan orang yang tak mau berusaha. Semua kupakai untuk keperluan rumah dan menabung untuk masa depan Dava. Aku bahkan mulai belajar investasi kecil-kecilan lewat reksadana dan deposito. Rasanya menyenangkan bisa mengatur uang tanpa takut ada tangan jahil yang diam-diam mengambil. Meski begitu, sesekali bayangan Bima masih muncul. Pernah, saat aku berjalan ke pasar, aku melihat sosok pria yang sekilas mirip dia. Jantungku sempat berdebar, tapi ternyata bukan.
Aku dengar kabar dari tetangga bahwa Bima kini tinggal numpang di rumah teman lamanya di daerah pinggir kota. Katanya, dia sudah mencoba mencari kerja tapi tak betah. Ada juga gosip bahwa dia masih berhubungan dengan Buyul, meski warung itu kini sepi karena orang-orang enggan belanja di sana. Tante Ratih, ibu bilang dia jarang pulang ke kampung. Katanya, dia pindah kontrakan jauh dari lingkungan keluarga. Bagiku, itu sudah cukup. Aku tak ingin lagi tahu detail hidup mereka. Yang membuatku bertahan adalah dukungan dari orang-orang yang peduli. Ibu, adik perempuanku, dan beberapa sahabat dekat rutin menelpon atau mengajakku keluar. Suatu malam, aku dan sahabat lamaku, Rara, duduk di kafe sambil minum kopi. Dia menatapku lama sebelum berkata, "Ran, aku salut sama kamu. Banyak orang kalau diperlakukan kayak gitu bakal hancur dan gak bangkit-bangkit. Tapi kamu malah jadi lebih kuat." Aku tersenyum, meski mataku terasa panas. Aku cuma gak mau Dava tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Kalau aku jatuh, siapa yang jagain dia? Rara menggenggam tanganku. Nah, itu dia. Kamu hebat. Bulan berikutnya, aku mengambil keputusan yang sempat kutunda, menjual motor lama Bima. Motor itu satu-satunya barang yang tersisa darinya di rumah ini. Setiap kali kulihat di garasi, rasanya seperti ada bayangan yang mengintip dari masa lalu. Kusimpan uang hasil penjualannya di tabungan pendidikan Dava. Rasanya lega, seperti menutup satu pintu yang dulu selalu terbuka untuk kenangan buruk. Perubahan paling besar sebenarnya terlihat dari Dava. Dia lebih ceria, lebih fokus belajar, dan jarang rewel. Suatu sore, kami duduk di teras sambil makan pisang goreng. Dava tiba-tiba berkata, "Bu, aku seneng sekarang rumahnya nggak rame orang marah-marah." Aku tercekat, menatapnya. Dulu Dava nggak suka kalau ada yang marah-marah. Dia mengangguk. Dulu aku takut, tapi sekarang nggak takut lagi. Soalnya cuma ada ibu sama Dava. Aku memeluknya erat. Dalam hati, aku tahu aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Awal bulan ini, atasan di kantor menawarkan aku posisi baru sebagai supervisor. Gajinya naik, jam kerjanya lebih teratur. "Ran, kamu punya potensi. Saya lihat kamu tahan banting. Orang seperti itu cocok jadi pemimpin," kata Pak Johan, atasanku. Aku menerima tawaran itu tanpa ragu. Bukan hanya demi karierku, tapi juga demi masa depan yang lebih aman untuk Dava. Suatu malam, aku duduk di meja makan sendirian, menulis di buku harian. Aku menuliskan semua yang terjadi setahun terakhir, dari awal kecurigaan pada Tante Ratih, terbongkarnya perselingkuhan Bima, sampai aku berdiri lagi di titik ini. Aku membaca kembali tulisanku, lalu menulis kalimat terakhir. Aku memaafkan, tapi tidak melupakan. Bukan demi mereka, tapi demi diriku sendiri. Air mata mengalir, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata lega. Luka itu memang meninggalkan bekas, tapi tidak lagi berdarah. Hari Minggu pagi, aku dan Dava pergi ke taman kota. Kami tertawa melihat burung-burung kecil berebut remah roti. Matahari hangat, angin sejuk. Dava memegang tanganku. "Bu, nanti kalau Dava besar, Dava mau jagain ibu terus." Aku tersenyum, menatapnya. "Nggak perlu tunggu besar, Nak. Sekarang pun Dava udah jagain hati ibu." Di momen itu, aku sadar, hidupku memang tak lagi sama, tapi jauh lebih baik. Dan masa depan? Aku siap menyambutnya, tanpa rasa takut, tanpa bayangan masa lalu yang mengikat.